wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala lahu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridho Allah melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita ditambahkan ilmu dan juga diberikan pemahaman, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh dan langkah kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat iman rahimakumullah, sebagaimana kita pahami bahwa manusia memiliki tugas amanah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala telah memberikan amanah kepada manusia untuk beribadah kepadanya, yang mana dengan ibadah itulah akan tertanam ketakwaan, sehingga kita selalu siap untuk mengagungkan Allah, mengingatnya, tunduk kepada kebenaran, dan takut akan hari pembalasan. Jadi dengan ibadah ini kita berupaya untuk meneguhkan ketauhidan kita. Jadi dengan beribadah itu tertanam ketakwaan, kemudian meneguhkan ketauhidan dengan segala konsekuensinya. Hadirin wa iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb yang telah menciptakan kita dan Rabb yang telah menciptakan umat-umat sebelum kita. Jadi kita diingatkan dengan umat masa lalu. Artinya apa? Artinya lihat ke belakang, bagaimana akibat yang menimpa terhadap
umat-umat terdahulu ketika mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, mereka mendapatkan azab. Dan endingnya adalah la'alakum tattaqun. Jadi diperintahkan beribadah itu adalah untuk supaya kita takwa. Ya. Dan ketakwaan inilah adalah keagungan, kemuliaan ya, seorang muslim. Jadi kemuliaan seorang muslim itu dilihat atau ditentukan dari sisi ketakwaannya, bukan dari rupanya, bukan dari jabatannya, bukan dari hartanya, akan tetapi dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kepada manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk beribadah ini, Allah memberikan amanah berupa al-khilafah. Rada sensitif ngebahas eta teh. Sok masalahnya dia salah artikeun gitu. Jadi ketika ngomong khilafah teh arahna teh ka dinya gitu. Nah. Dalam Quran surah An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu ya, ibadah kemudian mencapai derajat takwa. Nah, Allah menjanjikan ya. Apa? Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Jadi Pak, dunia ini akan dititipkan kepada orang-orang yang soleh. Itu sudah janji Allah. Ya. Ulah kubatur, tapi kudu ku jalma-jalma anu soleh. Permasalahanana, kenapa sekarang dikuasai bukan oleh orang-orang yang ahli ibadah? Kari balikeun deui. Berarti masalahna urang can soleh. Can soleh. Damun geus soleh mah nah akan diamanahkan kita akan dijadikan berkuasa di muka bumi ini. Makanya ini apa orang pas soleh gitu ulah eleh ku odading gitu. Odading mangoleh nah jadi ini janji Allah. Allah akan memberikan ya, kekuasaan di muka bumi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dirubah yang tadinya kita tertindas, terhina, diinjak-injak, akan dirubah gitu kan menjadi aman sentosa. Ibadah hese, salat kudu jaga jarak gitu ya. Ke masjid ulah kamual menang gitu nya. Gitu. Nah, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Nah,
Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ternyata janji ini ya telah diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Ternyata umat-umat terdahulu gitu ya, diberikan kekuasaan oleh Allah ketika mereka beriman dan bertakwa. Dan itu sudah di surah Al-A'raf ya kalau tidak salah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama iwal ard. Andai kata penduduk satu kampung, suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa? Allah akan menurunkan barokah dari langit dan bumi. Itu sudah janji Allah. Nah, tugas kita di muka bumi ini, misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau risalatul insan. Yang pertama adalah al-imarah. Imarah ini artinya memakmurkan. Nah, kita ditugaskan ya, kalau di dalam surah Al-Baqarah ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Geus di awal-awal keneh eta kata khalifah teh. Gitu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, jadi diciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Nah, tugas yang pertama adalah al-imarah. Imarah itu artinya memakmurkan. Nah, kita punya tugas memakmurkan bumi ini. Ya. Baik dari aspek materi ataupun aspek rohani. Nah, sebagaimana dalam surah Hud ya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah telah menciptakan kamu dari bumi, yaitu tanah maksudnya, dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Nah, ini dari sisi materi. Nah, kita punya tugas untuk memakmurkan bumi ini, meramaikan bumi ini. Dengan apa? Ya, dengan menata bangunan. Bangunan ditata dengan baik. Kemudian melestarikan lingkungan. Menanam pohon, ya kan? Bercocok tanam. Ya. Nah, semakin terjaga lingkungan itu, ya, semakin terjaga bumi itu, maka umur bumi ya, semakin panjang. Tapi ketika kita tidak melestarikannya, tidak memakmurkannya, jangan harap bumi itu umurnya panjang. Baheula cai susukan teh herang, betul tidak? Kita teh sok mani di solokan teh. Baheula mah aya leuwih. Terang leuwih. Sungai nu jero teh geuningan. Da renang teh lain ka kolam renang baheula mah. Ka leuwih. Leuwih teh tergantung kejadian naon di dinya gitu. Aya leuwih orok. Sabab aya orok di dinya cenah gitu. Leuwih liang, leuwih macam-macam lah, leuwih jangkung, leuwih muning, majalengka nama. Nah, kita ditugaskan untuk menjaga kelestarian gitu. Nanam pohon. Disyaratkan oleh Rasulullah, andai kata kita di penghujung zaman, artinya mendekat detik-detik hari kiamat, dan kita memegang sebutir biji kurma,
maka tanamlah. Padahal detik-detik kiamat. Tapi selagi kita punya kesempatan untuk nanam, tanamlah. Ada orang makan jauh kena ka kiamat ge. Pan hoream pepelakan teh. Ada seorang kakek-kakek melak kalapa. Ari kalapa kan kaalana teh lila. Ki, nah bet melak kalapa. Cek si aki teh, saya mah melak kalapa lain keur urang, lain keur aki, dan melak ukuran ku aki. Keur anak incu aki, da aki ge nuang kalapa teh lain menang melak aki, menang melak aki-aki, gitu kan? Akina aki, gitu. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kita berkontribusi di situ. Nah, kita punya tugas untuk itu. Paling tidak, Pak, oksigen yang kita hirup tang oksigen menang batur gitu. Mata kudu ayalah pepelakan di imah teh. Itu wujud daripada imaroh, memakmurkan bumi. Pandira ruksak aya nama. Saya pernah ngobrol dengan pecinta alam ya. Benar-benar pecinta alam. Jadi nu ngaranna pecinta alam mah datang ke gunung mawa bini. Mawa bini. Lain ke gunung camping mawa runtah. Modal-modal udah niat dia. Itu mah lain pecinta alam cek manehna teh, tapi perusak alam. Da pencinta alam mah datang ke gunung teh mawa bini, lain mawa sampah. Di situ melestarikan, benar-benar melestarikan alam. Nah, dia pernah cerita dengan saya. Ternyata dengan program Kirmir ya. Kirmir. Dengan Kirmir teh alam jadi ruksak. Naon tangkal waru eueuh. Ya. Tangkal waru itu apa? Menyerap air. Ketika halodo mengeluarkan air. Mata ku sabab tangkal waru eueuh mun halodo teh bea apa cai teh. Maksud ayeuna mah istilah baheula mah waru doyong pan katanya. Di mana? Di sisi Solokan. Sisi leuwih ku sabab di Kirmir teh eueuh tangkal waru. Jalan-jalan kan geus dicor anu mah tuh di dangder ge. Dicor anu mah rek kumaha. Atuh cai teh beuki kaluar. Beuki ka jalan tidak ada resapan. Maka tong heran umur bumi beuki pono gunung-gunung geus diraruksa. Ya. Ana ka gunung hese nengan monyet. Betul Pak? Nah, da monyetna di jaralan da di gunung geus wadahareun, da diraruksa teh. Gitu. Nah, itu dari aspek materi. Kemudian dari aspek ruhaninya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tah, dari aspek rohani mah makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Itu adalah bagian dari imarah. Nah, perintah memakmurkan masjid ini mengisyaratkan tentang salah satu tugas manusia sebagai pengemban misi khilafah, yaitu memakmurkan ruhaniyah kita. Ya. Jadi ulah ora Pak ngamamurkeun masjid teh. Mata nu diteror itu adalah masjid.
Kenapa mereka takut? Karena berawal dari segala sesuatu dari masjid. Masjid itu adalah pusat kegiatan, pusat peradaban. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Lainnya di imah Rasulullah. Tapi pertama yang dibangun adalah masjid. Dan masjid itulah yang akan mempersatukan umat. Beda jeung ayeuna. Masjidnya lain menyatukan umat, tapi terkadang memecah belah umat. Ku ayeuna masjid jadi paburincai. Maka saya pernah sempat protes ketika di radio MQ, entah tahun keberapa ya, bahwa saya tidak setuju dengan banyaknya membangun masjid. Saya lebih cenderung kepada ngesian gitu, memakmurkan. Cuma orang itu kabita ku eta pahalana, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga eta gitu. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah ar-riayah. Jadi selain tugas imaroh, manusia memiliki tugas ar-riayah, memelihara. Ya, memelihara sama, memelihara dari aspek materinya, ya, juga aspek dari aspek rohani, aspek materinya, kemudian aspek rohaninya juga. Nah, dalam pandangan Islam bahwa tanggung jawab untuk melakukan riayah ini adalah tanggung jawab seluruh pribadi muslim. Jadi masing-masing dari kita itu punya tanggung jawab untuk memelihara bumi ini gitu. Punya tanggung jawab itu masing-masing dari kita. Sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap kalian adalah ra'in, pemimpin, pemelihara, penjaga. Jadi setiap diri kita itu adalah pemimpin, mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Dan diartikan penggembala gitu ya. Nah, akan dipinta pertanggungjawaban tentang gembalaan kita. Di sini dijelaskan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam adalah ra'in yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, seorang pemimpin itu ra'in, ya, pemelihara, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah ra'in dalam keluarganya. Suami itu ra'in dalam keluarganya. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana ngurus istrinya, bagaimana ngurus anak-anaknya. Pak, surga istri itu ada di pundak kita. Ada pada tanggung jawab kita. Makanya berat, jadi suami itu berat, Pak. Surganya istri dan surganya anak-anak tak ya diurang. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Bener tuh ngadidik pamajikan teh. Bener tuh ngadidik barudak teh. Dan ngadidik pamajikan, ngadidik budak teh paling tanggung jawab ustaz. Tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai bapak dari anak-anaknya. Dan ditanya lain ustazna, ditanya urang. Geus disolehkeun acan pemajikan urang, geus disolehkeun acan budak-budak urang. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ulah jongjong teuing, Pak.
Kemudian wal mar'atu ra'iyatin fi baiti zaujiha wa mas'ulatin an ra'iyatiha. Nah, seorang istri juga ra'in di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, istri pun akan diminta pertanggungjawaban tentang apa? Tentang urusan rumah, ya, keuangan, ya, memanage, ya. Istri itu kan menteri keuangan, Pak, ya. Menteri keuangan di keluarga. Sanggup deh dia ngatur 1000 sapoe gitu kan, kudu cukup dah, kudu mahi ari dahar hayang nungeuna gitu kan. Nah cenah teh eudeungeuna tuh juga batur dahar teh daging ayam gepuk non deui lengkap pokoknya mah sate aya cik eueuh di dieu dengan wae gitu kan. Ari pamajikan kan gampang, ari bapak masih acis kabis sabaraha kan gitu. Ari mere 10.000, ari dahar hayang mewah. Cek atuh mikil gitu. Nah, istri kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian seorang pembantu, seorang pelayan adalah ra'in dalam urusan harta tuannya. Kalau kita ditakdirkan memiliki pembantu, nah itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi artinya pesan dari hadis ini adalah setiap diri kita itu adalah ro'in yang mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Pak, dangke mah di akhirat orang lain geus teu mikiran pamajikan, teu mikiran budak, tapi nu dipikiran teh diri sorangan. Fa idza ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Urang sibuk mikiran diri sorangan, geus teu mikiran pamajikan, geus teu mikiran inung bapa, geus teu mikiran dulur babaturan. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Begitu. Inti dari aktivitas riayah ini adalah melakukan pengendalian agar manusia tetap berada di jalan kebenaran. Gitu. Jadi dinari ayah ini gitu ya. Intinya adalah melakukan pengendalian gitu ya, mengendalikan diri kita agar kita senantiasa berada di jalan kebenaran. Nah, untuk aktivitas ini maka metodenya ada melakukan at-targhib wa tarhib. Ya, aya bukuna tah. Dulu waktu SMA saya baca buku itu, buku Targhib wa Tarhib ya. Ya, Targhib wa Tarhib itu pangbibita jeung pangna reward and punishment. Jadi aya reward, aya punishment, aya bonus, gitu kan? Aya hukuman, gitu. Aya pahala, aya hukuman. Jadi di nari ayah itu ditegakkan reward and punishment. Jadi gini Pak. Untuk memelihara agama ini ada reward dan punishment. Ketika orang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan reward, pahala. Tapi manakala kita melakukan kejahatan, nah, ada punishment-nya gitu. Kita berdosa, ada hukumannya gitu.
Maka untuk menjaga ini nih, supaya ini bisa terlaksana dengan baik, supaya imaroh dan riayah ini bisa berjalan dengan baik. Non tadi imaroh teh memakmurkan ya. Riayah kemudian memelihara itu bisa berjalan mulus, maka yang ketiga tugas kita adalah al-hifdzu. Hifdzu itu menjaga gitu ya. Menjaga. Nah, mendina teori iman namanya apa sih? HAM, hak asasi manusia ya. Dalam hak asasi manusia. Itu ada dalam maqasidus syar'i itu ada 5 yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga. Jadi diberlakukannya hukum atau syariah itu untuk menjaga 5 hal. Dan itu harus kita jaga. Pertama adalah hifduddin. Menjaga agama. Nah, menjaga keberagamaan ya, sehingga selalu berada dalam kondisi hanya beribadah kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu dengan menjaga agama. Kemudian yang kedua, ya, tugas imarah dan riwayah itu ya dengan menjaga apa? Hifdzun nafsi. Menjaga keselamatan jiwa. Ya, kita punya tugas itu, Pak. Menjaga agama, menjaga keselamatan jiwa, menjaga diri ya. Menjaga keberlangsungan hidup. Maka Islam melarang umatnya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Temenang, Pak. Ya. Makanya Masya Allah ya, ketika Syekh Ali Jaber ya ditusuk, lain teu wani jeung lain teu bisa. Ya. Tapi paham betul gitu bahwa kita manusia itu punya tugas untuk hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Wala yaqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Dan di antara sifat hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, ibadur rahman, yaitu tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar ya. Wala yaznun, dan tidak berzina. Nah, jadi kita lihat ciri ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pemurah itu, dia tidak akan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali hak itu adalah eksekusi ya. Misalkan seorang eksekutor ditugaskan untuk mengeksekusi, itu hak. Kemudian di dalam peperangan ya, aya musuh datang nyawayah napa ulah sopan dedenya mah ya. Punten abdi mah atuh urang Pak dipiheulaan katanya. Nah, bahkan ada sebuah hadis, ketika kita membunuh seseorang, maka kita sama dengan membunuh satu generasi. Ya. Kaharti ku akal. Lamun kita membunuh si A seseorang, maka terhenti generasi berikutnya kan. Budakna incuna geus moal aya. Bahkan dianggap membunuh seluruh manusia gitu kan. Mata agama Islam teu sagawaya teu sambarangan gitu. Lain teu wani. Mata di mana-mana sok umat Islam itu ramah gitu kan. Santun karena boga aturan gitu. Untuk menjaga jiwa. Yang ketiga hifdul akli, menjaga kesehatan akal. Oleh karena itu Islam memotivasi manusia untuk senantiasa menambah ilmu, karena akal itu harus dijaga. Kita punya tugas, punya kewajiban untuk menjaga
akal. Kabayang lamun urang tara tolabul ilmi, kabayang lamun urang tara mencari ilmu jiga kumaha akal urang. Matak aya anekdot gitu. Saya lupa lagi tuh orang Amerika gitu ya. Rek nukeran otak orang Indonesia rek ditukeran jeung otak orang Amerika. Nah, kusabab otak orang Indonesia mah original. Can pernah dipake. Weuh keneh itu jarek ditukeran. Itu mah geus otakna geus gitu. Seripuh pisan gitu. Nu di Indonesia mah original keneh tara dipake. Artinya tara dipake untuk mencari ilmu. Nah, Islam pun mencegah gitu. Mencegah kita dari hal-hal yang bisa merusak akal. Naon contohna? Miras santika gitunya. Non Homer judi ya itu merusak akal. Innama yuridu syaiton ayyuqi bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dikarenakan meminum khamar dan berjudi. Jadi ku ayana adawah permusuhan ya, kebencian itu diakibatkan dari minum khamar dan judi. Aya ku judi jadi terjalin silaturahmi baik yang baik. Tidak ada ku judi man aya naon? Permusuhan. Da kabayang sok panu judi. Lamun menang hayang menang terus mun eleh penasaran penyakit judi mah sehingga di situ terjadi dendam gitu. Aing cenah can menang keneh wae awas kan gitu. Yang keempat, hibdun nasli, menjaga keturunan. Ya. Oleh karena itu Islam melarang perbuatan zina. Kenapa? Karena dengan zina itu merusak keturunan kita. Pak, jadi manakala seseorang berzina itu membawa genetik. Genetik diwariskan kepada anak. Oleh anak dibawa lagi kepada cucu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Makanya waspadalah. Karena kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan gitu kan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jalanna teh gitu. Keturunan menjadi tidak jelas. Bapana saha dina akte riweuh gitunya. Saya ngurus apa? Makanya ya selain gitu kita memperhatikan aspek syariah, Pak. Aspek agama. Perhatikan juga aspek sipil. Betul, Pak, dengan adanya wali ada wali, ada mahar gitu ya, ada pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali, ada mahar, ada saksi, sah. Tapi perhatikan juga apa aspek sipilnya harus disaksikan oleh pencatat nikah. Nah, engke riweuh dina nyeun akte. Dianggap ya secara sipil ya dianggap zina kan gitu.
Memang sek agama mah sah. Nikah di bawah tangan teh gitu ya. Tanpa dicatat ke KUA. Nah, oleh karena itu untuk menjaga keturunan Islam menganjurkan pernikahan. Ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Tidak ya anak muda, tidak. Oh ya duaannya. Oh itu anak muda. Anak muda. Kenapa gitu ya? Kenapa segera menikah? Makanya Pak, nikah muda itu bagus. Ya. Nikah muda itu bagus, cuma dibikin propaganda judul filmnya pernikahan dini. Nah, bahwa pernikahan dini itu tidak bagus. Padahal itu bagus pernikahan dini itu. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Jadi di usia orang masih kena produktif, budak geus segala lede. Tapi lamun misalnya di usia 40 kakarek nikah, kabayang. Urang boga budak teh disangka incu gitu. Urang geus ripuh gitu, budak biayaanin. Ulah mau bisa kokodaan. Nah, yang kelima hifzul mal, menjaga harta. Ya, punya kewajiban kita menjaga harta atau kesejahteraan. Kenapa harta harus dijaga? Karena harta adalah salah satu penopang kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah Ta'ala berfirman, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kamu sekalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Jadi mun aya boga budak yatim, dia punya harta, maka dikelola heula ku pamana, ulah dibikeun, ulah waka dibikeun naon bisi bea ketika akalnya belum sempurna. Jadi pengelolakeun gitu. Tapi kade kudu amanah gitu. Nah, dalam hal menjaga harta ini penghargaan Islam terhadap harta hak milik diantaranya ditunjukkan dengan hukuman yang keras kepada para pencuri. Jadi nu maling dihukum dengan hukuman yang keras. Untuk apa? Untuk menjaga harta hak kepemilikan. La'anallahu sarik yasrikul baydo fatukto yaduhu gitu. Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong. Dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya. Al-Masih mengatakan para sahabat berpendapat bahwa yang dimaksud telur di sini adalah besi dan yang dimaksud tali jika senilai beberapa dirham. Intinya mah maling gitu ya. Anu maling dipotong tangannya. Untuk apa? Menjaga kepemilikan harta. Nah, jadi dina Islam mah anu maling tadi potong tangannya. Ari di urang mah anu korupsi dipotong tahanan. Gitu. Jadi sarua dipotong nama. Beda tipis lah. Beda tipis. Ari Islam mah dipotong tangan, ari di dia mah dipotong tahanan. Nah,
Juga dalam rangka hifzul mal, Allah melarang perbuatan tabzir, pemborosan. Wala tubadir tabdiron, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Jadi Pak, lamun orang ka pasamuan, ka hajatan, dan di hajatan kan loba, aya nasi, aya non, aya kupat tahu, aya jupa-jupa, aya cendol, aya lengkap lah. Eta teh lain hartina kudu dihakan kabeh. Gitu kan. Ieu mau can ka papae mah gitu. Artinya naon gitu kan? Ketika misalnya tamu teh geus tuang gitu kan, banyak kudu dahar deui. Aya alternatif, jupa-jupa atau batagor atau naon kan gitu. Jadi memberikan alternatif. Nah, leuheung gitunya mun itu habis dituang, yuk nyokotan bari jeung teu beak. Nah itu tabzir. Padahal eta teh menang meuli, Pak. Nu hajat teh belaan nganyuk eta teh. Itu teh menang meuli. Tapi kurang sama sak ceurik kitanya mun pas dina Allahu Akbar. Cokot sesakeun, cokot sesakeun, cokot sesakeun. Jadi kita harus memperhitungkan supaya tidak terjadi tabzir, pemborosan. Karena pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, inilah misi kehidupan manusia, menjalankan tugas ibadah, menegakkan khilafah, yaitu melakukan imarah dan riayah agar kehidupan manusia terjaga dalam koridor agama dan peribadahan tersebut. Jadi ini tugas kita supaya manusia itu terjaga ya, terjaga dalam koridor agama dan peribadahannya. Ya, jadilah tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah misi kita, misi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.